Kemudian yang kedua, wajib wudhu yang kedua itu adalah wathani ghuslu jami'il wajhi, yaitu yang kedua adalah wajib wudhu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Yang kemarin sudah kita jelaskan di part pertama itu, yaitu masalah tentang wajib wudhu yang pertama adalah niat. Yang sekarang adalah yaitu wajib wudhu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Wahadduhu tawlan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lihyain. Jadi batas dari wajah ini adalah batas panjangnya. Yang namanya panjang yaitu tempat tumbuhnya rambut. Yang namanya panjang ini berarti yang ini. Yang dimaksud dengan panjang wajah itu yang disebut dalam kitab ini adalah panjang wajah itu adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si, yaitu di antara tempat tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut itu kan di sini, yang di kepala di sini. Ghaliban, tempat rambutnya biasa. Ini batas wajah. Untuk yang panjang wajah itu batasannya yaitu tempat biasa rambut, tempat biasa tumbuhnya rambut. Bagaimana dengan orang yang misalkan tidak ada rambut atau botak? Maka yang jadi ukuran wajah itu adalah tempat biasanya tumbuh rambut, ghaliban, seperti yang dijelaskan, yaitu ghaliban, yaitu tempat tumbuhnya rambut biasa. Wa akhiril lihyain, kemudian akhirnya akhir dari panjang wajah itu adalah sampai di kedua rahang ini. Ini rahang ini. Wa humal azmanil ladani yanbutu alaihim asnanus sufla. Jadi rahang itu yaitu tempat dua rahang itu adalah ini tempat tumbuhnya gigi, tempat tumbuhnya gigi atas dan gigi bawah, ya. Tempat punya gigi itu batasan dari wajah. Jadi perlu diperhatikan bahwa batasan wajah, panjang batas wajah itu adalah yaitu tempat tumbuhnya rambut, tempat biasa tumbuhnya rambut sampai di kedua rahang. Rahang itu adalah dijelaskan di sini adalah tempat, rahang itu adalah tempat tumbuhnya gigi, tempat tumbuhnya gigi. Yajtami'u muqaddamuhuma fil dhaqni wa mu'akhkharuhuma fil udhuni. Nah, kemudian untuk batas rahang itu ini, yaitu ini dari janggut kemudian sampai ke udhun, telinga. Ini rahang, ini nama rahang, baik rahang yang kiri maupun rahang yang kanan. Ini batasan rahang. Jadi ini juga termasuk bagian daripada anggota wajah yang wajib dibasuh apabila kita berwudu. Kalau wajah ini tidak terkena oleh air di saat berwudu, maka wudu kita tidak sah. Jadi ini rahang, batas rahang itu adalah begini, dari janggut terus ke belakang sampai ke telinga, baik kiri maupun kanan. Itu namanya kedua rahang. Wahadduhu 'ardun ma bainal udhunain. Jadi lebar. Kemudian untuk batas lebar dari wajah itu adalah ma bainal udhunain, yaitu di antara kedua telinga. Ini adalah batas dari lebar wajah. Kalau tinggi wajah ini, panjang wajah ini dari atas sampai ke bawah. Batasannya biasa tempat tumbuhnya rambut, kemudian sampai ke jenggot. Jenggot kemudian dipakai rahang sampai di telinga, kedua telinga. Kemudian untuk lebar, ya, ardon atau lebar dari wajah itu adalah dari kedua telinga, antara dua telinga. Wa idza kana ala wajhi sya'run, apabila di wajah ini, ya, ada terdapat bulu yang tumbuh yang khafifun, bulu yang tipis, au kathifun, atau bulu yang tebal, termasuk ada kumis, ya, ini juga termasuk berada di wajah. Ini juga termasuk bulu yang tumbuh di wajah, kumis. Nah, termasuk jenggot juga termasuk tumbuh
tumbuh di wajah. Bagaimana cara kita supaya wudhu kita menjadi sah? Nah, ini perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ini terlewatkan. Jangan sampai kita sepelekan. Yang pertama, bagaimana caranya kalau atau apabila tumbuh rambut, tumbuh bulu di wajah kita. Bulu itu tebal, khafifun atau kathifun, atau bulu itu tipis ataupun tebal. Wajaba yusolul ma'i, maka wajib untuk mengalirkannya air kepada bulu di sini. Kumis harus diairkan, harus dialiri air. Jenggot harus dialiri air. Wajaba yusolul ma'i ilahi ma'al basyrati allati tahtahu, maka wajib kita basuh wajah itu yang ada tumbuh rambut sampai ke kulit belakang atau kulit di bawahnya itu. Hebat. Nanti Bapak betulkan ya. Selanjutnya, wa ammal lihyatu rajulil kathifati, adapun jenggot laki-laki yang kathifah. Adapun jenggot laki-laki yang kathifah, jenggot laki-laki yang tebal. Kalau saya ini kan tipis. Kalau yang tebal ini. Wa ammal lihyatu rajulil kathifati bi allam yaral mukhatibu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Adapun untuk laki-laki yang jenggotnya tebal, bagaimana cara membasuhnya supaya wudhu kita sah? Caranya adalah, ukuran tebalnya jenggot itu adalah tidak kelihatan, kulit dagu ini tidak kelihatan karena tebal, brewok, tebal. Kemudian tidak kelihatan kulit yang di belakang tebalnya, itu ukuran tebal itu. Diperhatikan bahwa ukuran tebalnya jenggot laki-laki adalah kulit dagunya di belakang ini tidak kelihatan, full dengan bulu jenggot. Bagaimana caranya? Caranya adalah fayakfi ghuslu zahiriha, maka cukup dengan cara kita membasuh di luarnya saja. Seret begitu ya. Bisa kita basuh muka ini. Begitu, kemudian begini ya. Artinya tidak perlu sampai begitu-gitu, tidak perlu begini-gini kan dia. Kalau dia tebal, tidak kelihatan. Ini pada saat kita bicara dengan orang jenggot, misal saya berbicara dengan si fulan, kemudian si fulan berjenggot tebal, tidak kelihatan kulit dagunya ini karena jenggotnya tebal jenggot. Oh, maka itu caranya untuk laki-laki yang punya jenggot tebal, maka cukup dengan cara membasuh bagian luarnya saja. Fayakfi ghuslu zahiriyah, maka cukup membasuh bagian yang luar saja, yang kelihatan saja. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yaral mukhatibu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha. Berbeda dengan jenggot laki-laki yang berbeda dengan jenggot yang khafif. Berbeda dengan jenggot yang khafifah, jenggot yang tipis. Seperti saya misalkan, ada jenggot tapi tipis. Kelihatan kulit dagu di belakang tempat tumbuh itu kelihatan. Bagaimana cara membasuh wajahnya? Dan ukurannya sama. Ukurannya sebaliknya begini. Kalau yang tebal tadi kan yang kathifah, kalau kita berhadapan dengan orang yang tebal jenggotnya, tidak kelihatan kulit dagunya. Tapi kalau yang tipis, kalau kita berhadapan berbicara, maka kelihatan dia kulit dagunya. Itu nama tipis, khafifah. Caranya adalah fayajibu isalul ma'i li basharatiha, maka wajib untuk kita mengalirkan air kepadanya. Seret gitu kan. Seret sampai kita merasa yakin, sampai dia kena. Itu wajib bagi yang mempunyai jenggot yang tipis. Wa bi khilafil lihyati imraati wa khuntha fayajibu isalul ma'i li basharatihima walau kathufan. Perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan wa bi khilafil lihyati, berbeda dengan jenggot perempuan. Ada juga perempuan jenggot.
caranya berbeda. Berbeda dengan jenggot perempuan. Kalau ada perempuan yang jenggot, ya, wa khuntha, dan orang yang khuntha, yang banci asli, yang mempunyai kelamin dua, itu nama khuntha. Khuntha itu adalah seorang yang memiliki kelamin dua, ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Itu namanya banci asli, yaitu khuntha namanya. Bagaimana caranya kalau perempuan dan khuntha ini memiliki jenggot? Disebutkan di sini jenggotnya itu walaupun dia tebal ataupun walaupun dia tipis, fayajibu isolul ma'i, maka wajib untuk mengalirkan air kepada keduanya. Walau kasuban, walaupun dia memiliki jenggot tebal, seorang perempuan atau seorang khuntha, maka wajib dia untuk membasuhnya sampai begini kan. Itu bedanya. Kalau laki-laki, lagi sekali, kalau laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal, yang tidak kelihatan dagunya karena bulu jenggotnya, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Laki-laki yang memiliki jenggot yang tipis, yang kelihatan kulit dagunya, maka wajib dibasuh sampai dalam, sampai terkena kulit di dalam. Yang ketiga, berbeda lagi dengan perempuan yang berjenggot atau orang yang banci asli, bencong asli, yaitu memiliki dua kelamin, kelamin perempuan dan kelamin laki-laki. Walaupun dia tipis, walaupun dia tebal, maka wajib mengalirkan air ke jenggotnya, bagian dalam juga. Itu bedanya. Ya, untuk perempuan dan khuntha, walaupun dia tebal jenggotnya, walaupun dia tipis, maka wajib untuk membasuh bulunya sampai di bagian dalam juga. Jadi dalam kita membasuh wajah dalam berwudu, maka perlu diperhatikan bahwa ini harus kena. Jadi kita ambil air, kita ambil air, kemudian kita basuh begini sampai terkena. Terus basuhan pertama harus lebih lama, karena itu yang wajib. Basuhan kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Makanya di sana kita harus lebih lama, dan di sana kita berniat wudu. Ingat-ingat, ini batasan wajah. Panjangnya di atas tempat tumbuhnya rambut biasa sampai ke dagu sampai di sini bagian telinga. Kemudian untuk lebar wajah itu sampai kedua telinga. Maka ini semuanya wajib dia basah. Wallahu a'lam bishawab.